Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin dan takdirnya pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Sekaligus kita berada di dalam majelis paling mulianya majelis, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, tentunya tidak ada yang lain dengan satu tujuan, dengan satu harapan, dengan satu target, yaitu untuk belajar, untuk menuntut ilmu Allah dengan tulus ikhlas, berharap ridha Allah, wajah Allah, dan nantinya kita berharap pahala Allah yang insyaAllah akan menjadi sebab perantara masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salah satu hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah dari tempatnya, dari rumahnya, di mana dia berada, menuju ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan, akan bukakan jalan baginya, endingnya menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat semulia-mulianya tempat, di majelis semulia-mulianya majelis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nantinya kumpulkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kumpulnya kita pada pagi hari ini juga berada di dalam taman syurga Allah Ta'ala. Kumpulnya kita pada pagi hari ini
adalah di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah menjadi sinyal, menjadi pertanda bagi kita keberadaan kita di taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi, yang nantinya insya Allah akan mengumpulkan kita semua di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. InsyaAllah kita akan belajar, kita akan mengenal, memahami, dan tujuannya insyaAllah pada akhirnya kita akan mengamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat bukan sekedar kita menghadiri majelis ilmu, mencatat ilmunya, memahami ilmunya, tetapi inti dari setiap ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan, berikan hidayah, taufik, untuk nantinya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Amin, Allahumma amin. Tilawatil Quran. Tilawatil Quran, dzikrullahil akbar. Membaca Al-Quran, atau bahasa kita mengaji, adalah dzikrullahil akbar. Analogi dan yang sebenarnya adalah realita, jelas, valid, dan juga konkret dasar-dasarnya, bahwasanya tilawatil Quran adalah zikrullah, bahkan zikrullah yang paling afdal dari semua zikir-zikir yang ada di dalam, yaitu agama. Tilawatil Quran adalah zikrullahil akbar. Apa itu zikir? Bahkan juga ada yang membahasakan tilawatil Quran adalah wirdullahil akbar. Membaca Al-Quran adalah wirid, wirid yang paling utama, wirid yang paling besar adalah tilawatil Quran. Kalimat zikir atau juga nantinya akan bisa meningkat menjadi sebuah wird. Di dalam bahasa dzakara yadhkuru, mengingat. Salah satu maknanya dzakara yadhkuru, yaitu adalah mengingat. Atau juga didefinisikan, diartikan dzakara yadhkuru, yaitu mengucapkan dengan lisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, menyebutlah, membacalah zikrullah dengan zikir yang banyak, yang intensif, dan seterusnya. Di dalam makna yang lain, zikrullah dijelaskan oleh salah seorang ulama di dalam salah satu kitabnya yang menjelaskan tentang panduan, guidance di dalam zikrullah. Beliau menjelaskan bahwasanya zikrullah memiliki makna yang kompleks, universal.
tidak sebatas hanya kembali kepada yang diucapkan oleh lisan, tetapi zikrullah maknanya adalah menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah, merasa seorang hamba bahwasanya selalu berada di dalam monitor Allah, di dalam ketentuan Allah, berada di dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Komitmen dan konsisten berjalan di dalam ketentuan Allah. Dia berusaha, berupaya untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sangat luas. Itulah zikrullah, dengan selalu mengingatnya di mana saja, kapan saja, yaitu dengan zikrullah, membasahi selalu lisannya dengan zikrullah. Makna zikrullah, makna yang luas, yang kompleks, yang universal dan seterusnya. Karena ketika menjadikan zikrullah tadi ini yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, tilawatil Quranil Karim, berarti sangat tepat. Karena bagaimana seorang muslim menjadikan Al-Quranul Karim, yaitu dengan zikir, makna yang luas, yang kompleks tadi, di dalam segala aspek, di dalam segala hal, menjadikan Al-Quranul Karim, tilawatil Quran adalah segalanya. Sebagaimana Nabi SAW, salah satu keutamaan, kelebihan, keagungan, kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung mendapatkan setempel gelar legitimasi dari Allah Ta'ala karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki budi pekerti yang mulia, yang agung. Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada salah satu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Tilawatil Quran adalah zikrullahil akbar. Makna yang universal, yang luas, yang kompleks. Ketika seseorang berzikir, ketika seseorang membaca tilawatil Quran, membaca Al-Quran, adalah zikrullah, zikrullahil akbar. Apa yang ada di balik keistimewaan, kemuliaan yang agung, yang kembali kepada zikrullahil akbar ini? Mudah-mudahan nanti kita satu persatu kita akan kenalin, kita akan pahamin, sebagaimana yang dikumpulkan oleh para ulama yang kembali kepada zikrullahil akbar, yaitu tilawatil Quran, kemuliaan, keagungan, keistimewaan, value, bobot, nilai yang ada dari zikrullahil akbar. Karena salah satu nama Al-Quran juga dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu selain Al-Quran, selain Al-Huda, selain juga Al-Kitab, salah satunya juga Az-Zikr. Salah satunya adalah Az-Zikr. Apa keistimewaan, kemuliaan, keagungan yang ada dari zikrullahil akbar, atau yaitu di dalam tilawatil Quran.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kami yakin insyaallah setiap yang hadir pada pagi hari ini tidak asing lagi bagi mereka semua, bagi kita semua, yaitu tentang Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Poin yang inti dan yang utama yang menjadi prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengenal Al-Quran, memahami Al-Quran, kode etik yang kembali kepada Al-Quranul Karim, minimal ada 2 atau 3. Yang ini harus menjadi prinsip kita di dalam mengenal Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Yang kedua, kalamullah secara seutuhnya. Harfan wa ma'nan wa lafdan, zahiran wa batinan. Benar-benar seutuhnya kalamullah, maknanya, hurufnya, lafadznya, dan seutuhnya. Dan yang ketiga, ini yang akan menjadi pemisah antara ahli sunnah dengan yang lainnya, bahwasanya Al-Quran bukan makhluk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kriteria, spesifikasi, isinya yang sudah sangat jelas, konkret, valid dan seterusnya, yang diawali dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir ini, zikrullahil akbar ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya bukan dalam bentuk yang sifatnya global, bukan dalam kategori surat atau baris, tetapi Allah taala akan mempersiapkan pahalanya setiap huruf. Setiap huruf. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf, mim wa lamun harf, wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan reward pahala yang membaca zikrullahil akbar tadi, yaitu bukan alif lam mim secara keseluruhan, tapi setiap huruf alif, lam dan juga mim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak sedikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang reward, janji Allah, pahala Allah bagi mereka, yaitu yang membaca zikrullahil akbar, tilawatil Quran. Ada beberapa hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya bahwa
seseorang ketika sholat tanpa membaca dzikrullahil akbar ini tidak sah sholatnya. Ini menjadi tolak ukur yang utama. Bagaimana tilawatil Quran dijadikan tolak ukur dari sah tidaknya sholat seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah, gugur salat seseorang ketika tanpa membaca yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua, salah satu esensi kedudukan Dzikrullahil Akbar yaitu Al-Quranul Karim, dan mereka yang membacanya, Al-Quran memiliki esensi yang tidak dimiliki oleh semua kitab, bahkan termasuk kitab-kitab yang terdahulu sekalipun. Hanya ada kembali kepada Al-Quran, dan ini juga sekaligus kembali kepada mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya kekal abadi dari semua mukjizat yang sudah sirna, hilang dan tidak ada, dan tidak ditinggalkan apapun sedikit pun yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering kadang-kadang kita dengar atau kita ikutin di medsos, ada bajunya, ada rambutnya, ada tongkatnya, ada ininya, semuanya bohong, tidak benar. Semuanya dusta, semuanya marketing, semuanya tujuan bisnis. Karena yang kekal, yang abadi, yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai mukjizat beliau yang terbesar dan tidak ada yang lain, yaitu Al-Quranul Karim, Dzikrullahil Akbar yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sekaligus menunjukkan esensi kedudukan, value dari Al-Quranul Karim yang dimiliki kita umat Islam. Karena Allah langsung yang menjaganya, keotentikannya, validasinya, dan seterusnya. Dan tidak ada sedikit pun yang berubah dari huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, penempatannya, urutannya, dan seterusnya. Karena Allah Ta'ala yang sudah menjaganya, melindunginya, dan seterusnya. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar yang menjaganya, yang melindunginya, yang memeliharanya. Subhanallah. Sampai kapanpun, dengan cara apapun, Al-Quran subhanallah sudah dilakukan makar, dilakukan dengan segala macam strategi, dengan manipulasi, dengan segala macam cara. Mulai dari zamannya salah seorang tokoh orientalis dulu, yang dia merubah salah satu dari huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi Allah tetap menjaganya. Ada yang tahu siapa namanya orientalis tersebut? Kira-kira masih di zaman Belanda lah, atau mungkin setelahnya. Ada yang tahu siapa nama orientalisnya? Ya, ahsan, barakallahu fik. Kedengaran suaranya nggak tahu wujudnya yang mana. Senok Honj, subhanallah. Cuman merubah salah satu kata sambung sebenarnya. Di dalam salah satu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Subhanallah. Bayangkan, kalau yang tidak paham bahasa Arab, yang juga mungkin tidak menghafal Al-Quran, dan juga karena mutlak
jelas, absolut penjagaan Allah, mungkin akan terlewat ayat ini. Wa may yabtaghi, barang siapa yang memeluk agama Islam, dihapus, ghairanya dihapus. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, yang awalnya artinya barang siapa yang memeluk selain agama Islam, selainnya dihapus. Sehingga menjadi barang siapa yang memeluk agama Islam, dia nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Subhanallah, sempat dicetak dan sempat disebarkan. Subhanallah, karena penjagaan Allah, sudah jaminan Allah, dan ini benar-benar mutlak. Subhanallah, sadaqallah wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan janji-janji Allah, dengan petunjuk-petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasti benar sampai kapanpun, tidak akan berubah. Pernah terjadi di tahun 2000-an kira-kira. Kami pernah menyimpan fotokopinya, salah satu Al-Quran yang juga dibagikan dari salah satu negara, dan cukup masif dibagikan di daerah Jawa Timur pada waktu itu, dengan namanya Al-Quranul Haq. Pernah dibagikan dan kami pernah punya fotokopinya. Al-Quranul Haq, yang di dalamnya dihapus beberapa surat, dimasukkan surat-surat dari kitab agama lain dengan berbahasa Arab. Salah satunya ditambah dengan surat Isa. Ada juga beberapa surat-surat yang lain, surat Al-Masih dan seterusnya, dengan nama Al-Qur'annya Al-Qur'anul Haq. Subhanallah. Dan terus mereka, orang-orang yang di luar dari agama Islam, mereka terus dengan makarnya, dengan cara-caranya, dengan tipu dayanya, dengan strateginya untuk memanipulasi Al-Quran, merubah Al-Quran, menggeser Al-Quran, mengganti Al-Quran dan seterusnya. Baik secara langsung, tidak langsung, secara cetakan dan juga berbentuk digital seperti zaman sekarang. Sudah mereka terus lakukan. Tetapi tetap Al-Quran utuh, seutuh-utuhnya, sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan, tidak ada sedikit pun perubahan, karena di sana ada penjagaan Allah. Ini adalah keutamaan, kelebihan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Membuktikan jelas, konkret, Al-Quranul Karim kalamullah. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, dan juga apalagi berbeda dengan sekedar buku atau kitab-kitab produk manusia. Al-Quranul Karim membuktikan selain validasinya, konkretnya, keutuhannya, tetap sampai kapanpun, di mana saja dan seterusnya, di dalam Al-Quranul Karim Zikrullahil Akbar, tidak ada satu huruf saja, satu kalimat saja, atau dan selanjutnya yang satu dengan yang lainnya ada kontradiksi, bertentangan, tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini juga termasuk langsung domainnya Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalal, domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan dan juga yaitu yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quranul Karim? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran kalamullahil munazzal.
Al-Quran dengan penjagaan Allah yang mutlak, isinya yang konkret, yang tidak ada sedikit pun apapun di dalamnya bertentangan, subhanallah. Allah juga berikan sebuah anugerah karunia. Selain tadi menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi dan terus, Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya dan juga untuk menghafalnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Subhanallah. Allah berikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran dzikrullahil akbar di dalam makna yang konkret, yang luas, yang universal tadi. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar misalnya Al-Quran itu ditaruh di rak, di buku, digantung, ditempel di tembok, atau dijadikan ini, itu dan seterusnya. Tidak, zikrullah sebagai zikrullah di dalam makna yang luas, sebagai panduan, sebagai guidance, sebagai monitoring, sebagai rujukan, literatur, dan juga sebagai bentuk zikrullah yang selalu dijadikan wirid. Kalimat wirid untuk orang-orang klasik kadang-kadang maknanya punya makna khusus. Benar nggak? Bahkan kadang-kadang mohon maaf ada jadi image gitu. Kalau dikatakan wirid kayaknya punya spesifikasi khusus. Padahal kalimat wirid di sini adalah bahasa Arab yang baku. Dan dia lebih identik dengan Al-Quranul Karim. Karena wiridnya umat Islam tidak ada yang lain kecuali dzikrullahil akbar, tilawatil Quran. Karena kalimat wirid di sana maknanya yang mendasar adalah intensif. Itu maknanya wirid. Jadi bukan dengan menggunakan, mohon maaf, pakai alat-alat tertentu, duduk menghadap ke arah kiblat dengan gerakan-gerakan tertentu gitu kan. Kadang juga pakai dimatiin lampu dan seterusnya. Bukan itu yang dinamakan wirid. Tidak kembali kepada yang sifatnya adalah teknis, cara atau media, tapi al-wirid kembali kepada esensinya, yaitu ada intensitas seseorang di dalam membaca dzikrullahil akbar. Itu dia wirid. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Walaupun pada akhirnya dzikrullahil akbar ini juga menjadi salah satu dari tanda hari kiamat. Menjadi salah satu dari tanda hari kiamat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang yang terjadi terhadap Al-Quranul Karim. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allahu akbar. Dengan segala kelebihan, keutamaan, keistimewaan, keagungan dan seterusnya, dzikrullahil akbar ini subhanallah, khususnya kemudahan yang sebenarnya Allah Ta'ala sudah berikan, kembalikan kepada Al-Quran buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan Al-Quran. Allahu akbar. Meninggalkan Al-Quran, apalagi seperti zaman sekarang. Mohon maaf sekali, mohon maaf.
Dan juga kadang-kadang kami sendiri juga tidak bisa dipungkirin, subhanallah. Coba masing-masing dari kita jujur terhadap diri kita masing-masing. Merenung, introspeksi. Lebih lama mana kita buka handphone, membaca WhatsApp, media sosial, medsos dan yang lainnya dibandingkan kita membaca Al-Quran. Coba silahkan dihitung bandingnya berapa jam. Silahkan. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah sharing, Nabi sudah menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah, jauh dari Al-Qur'an, belum lagi dari makna yang sangat luas tadi, dari zikrullahil akbar di dalam tilawatil Qur'an saja umat sudah sangat jauh. Bahkan kadang-kadang ada sebuah macam arahan, anjuran, tapi secara tidak langsung di sana ada arahan yang kurang pas. Arahan yang kurang pas. Maksudnya gimana? Ada seseorang yang kadang-kadang cerita, misalnya tanya, saya kalau malam susah tidur. Kalau malam susah tidur, subhanallah. Ada yang sampai menyampaikan baca Quran. Maksudnya apa? Benar sebenarnya. Arahannya benar. Tapi biasanya sering terjadi, dan ini insya Allah hampir semua dari kita merasakannya, ketika membaca Al-Quran bawaannya ngantuk aja. Bener gak? Sehingga kalau orang yang susah tidur, obatnya baca Quran. Subhanallah. Walaupun sebenarnya dalam satu sisi tepat, bagus gitu kan, zikrullah, tapi kalau targetnya pengen tidur, subhanallah, itu yang mungkin kurang pas. Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Sudah jelas, tidak mungkin bisa ditandingin apapun yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, Zikrullahil Akbar. Allah Ta'ala berikan jaminan, dan ini termasuk salah satu dari sekian pahala yang sifatnya cash, instan, akan dirasakan oleh setiap hamba Allah Ta'ala dari sekian banyak amal-amal, khususnya salah satunya yang terbesar, yaitu selain membaca Zikrullahil Akbar, yang Allah Ta'ala juga berikan kepada kita semua dari pahala, reward yang sifatnya instan dan kita dapat setiap hari. Amal apa tersebut? Siapa yang tahu? Ada amal pahalanya instan, pahalanya, rewardnya kontan, diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tahu pahalanya? Siapa yang tahu amalnya? Dapat hadiah gratis umroh ketemu di Madinah. Apa Ustaz? Nah, amal apa yang pahalanya kontan? Ada yang bisa kira-kira? Ada yang mau berangkat umroh? Sebenarnya kita sudah sering mendengar hadis ini.
Dan alhamdulillah insyaallah di masjid ini konsisten selalu melakukannya. Udah telat. Karena clue-cluenya udah tahu kan. Salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatal fajr fi jama'atin kana fi dhimmatillah." Subhanallah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di hari itu, dia keluar dari masjid, dia akan berada di dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, pahala yang kontan, instan. Subhanallah. Di dalam penjagaan Allah. Siapa yang bisa mengukur tentang perlindungan penjagaan Allah? Adakah yang melebihi dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penjagaan-penjagaan yang lain? Tidak mungkin. Penjagaan selain Allah bisa human error. Bisa adalah masalah teknis bermasalah, ataupun juga karena yang lainnya dan seterusnya. Tapi ketika fi dhimmatillah, fi hifdzillah wa riayatih, pastinya akan maksimal dan tidak mungkin akan yang namanya failed. Tidak mungkin. Al-Quranul Karim termasuk salah satu dari peluang seseorang, yaitu zikrullahil akbar, akan mendapatkan pahala instan. Oh gitu. Colek dong. Karena sudah alarm katanya. Berarti kita cukupkan di sini, padahal masih cukup banyak sekali ilmu-ilmu, manfaat-manfaat, keistimewaan, kelebihan, kemuliaan yang lainnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti pertemukan di waktu dan juga di majelis yang lain insyaallah. Yang terakhir, ini juga termasuk salah satu dari kelebihan, keutamaan, dan juga pahalanya, rewardnya langsung kontan bagi mereka, yaitu yang menjadikan tilawatil Quran sebagai zikrullahil akbar, baik di masjid dan juga di luar masjid. Kumpulnya kita pada pagi hari ini juga termasuk salah satu dari bentuk zikrullahil akbar. Subhanallah. Karena kumpulnya kita di dalam majelis ini di pagi ini, kita membaca ayat-ayat Allah, kalamullah azza wa jal, subhanallah. Sehingga keberadaan kita di majelis ini, kita mendapatkan yang namanya ketenangan, ketentraman, kedamaian, penuh dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga tidak jarang majelis ilmu yang di dalamnya dibaca zikrullah, kalamullah, menjadi tempat yang paling indah. Jelas salah satu tadi namanya adalah taman surga, dan nuansanya adalah nuansa yang sangat tentram, damai. Sehingga ketika di majelis ilmu, nggak sedikit mereka jasadnya ada di sini, tapi rohnya di alam lain. Ada nggak? Coba lihat di kiri kanan kita, ada nggak yang pindah alam tuh? Karena dari saking tenangnya, saking damainya, gitu kan? Subhanallah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullahil akbar akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Selain juga akan bisa menjadi penawar di mana saja, kapan saja, buat apa saja. Subhanallah, zikrullahil akbar akan menjadi penawar secara zahir, batin, ketenangan, ketentraman. Walaupun di kiri kanan kita ada suara apa saja yang menyibukkan, yang mengganggu, tapi ketika seseorang di dalam zikrullah, dia akan selalu dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik, silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf Ustaz, kami ini kalau baca Quran asal,
karena kebanyakan menghafal. Padahal baca Quran itu ada rukunnya, yaitu yang pertama bersanad sesuai tulisannya dan fasih yang difasihkan. Nah, dalam hal ini kan diatur di dalam seperti makhrajul huruf, sifatul huruf. Nah, oleh karena itu di makhrajul huruf itu juga ada panjang pendeknya, bagaimana cara membacanya, tajwidnya, kan gitu Ustaz ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita dicampur dengan dialek. Zal itu jadi za, ain itu jadi nga, dan sebagainya. Oleh karena itu bagaimana kita ini supaya tidak menghafal. Apalagi kami ini orang Jawa Ustaz, banyak hafalan yang dimana ketika kita membaca, loh surat Al-Ikhlas saja salah. Bagaimana itu qafnya kul a'udzu birabbil kul a'udzu kul huwallahu ahad, kan gitu Ustaz. Nah, ini pertanyaan kami di sini ini, apakah seharusnya dialek itu dihapus sesuai dengan sanadnya dari Rasulullah itu? Nah, kadang-kadang kalau kita mengingatkan, oh itu kan orang Arab, bisa bahasa seperti itu, kita itu apa adanya. Nah, inilah Ustaz, yang mudah-mudahan silakan Ustaz untuk pencerahan dalam hal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Sebenarnya tadi mungkin kami coba garis bawah yang terakhir gitu kan. Karena kami bukan, atau karena saya bukan orang Arab gitu kan Pak. Perlu diketahui sampai hari ini yang juara tilawatil Quran internasional itu orang Indonesia loh Pak. Nggak ada orang Arab Pak. Jadi kita nggak perlu kecil hati. Nggak perlu berkecil hati. Dan agama Islam adalah agama yang sangat bijaksana. Dengan kesempurnaan Al-Quran yang sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk kalamullah, dan Allah Ta'ala sudah berikan kemudahan di dalam arti Allah Ta'ala tidak membebani kepada setiap hambanya di dalam membaca kalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan level Bapak, memberikan level bagi yang membaca Al-Quran kembali kepada semangat dan juga kembali kepada sampai di mana dia itu mempelajari bacaan Al-Quran. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, orang yang mahir dengan Al-Quranul Karim, mahir dalam artian dia itu belajar membaca Al-Quran, kemudian dia itu bacaannya mendekati dengan bacaan apa yang ada di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berikan pahala sekian. Allah Ta'ala berikan tingkatan bagi dia, tingkatannya di sini. Tapi bagi mereka yang membaca Al-Quran tapi terus berusaha, cuman jangan putus asa Bapak, jangan putus asa, terus berusaha. Dia belajar, meningkatkan kualitas bacaannya, tahsinnya, dan juga mengenal yang namanya tadi yaitu kualitas bacaannya dengan hukum-hukum tajwidnya dan seterusnya. Allah pun juga berikan pahala kepadanya, bahkan pahalanya double. Pahalanya double. Pahala usaha upaya yang dia lakukan, dan di sisi lain dari pahala dia membaca dzikrullahil akbar. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dan kadang di Al-Quran itu kita menemui artinya sama tapi ininya berbeda, kayak fam fajarot sama fam bajasat. Waktu Nabi Musa menurunkan tongkatnya itu ada menggunakan fam fajarot, ada menggunakan fam bajasat. Itu maknanya apa saja? Terus kemudian
Kemarin itu juga kita ketemu pintu yang amadun, ada ketemu juga ada khairon, ya artinya juga kebingungan. Nah, maknanya apa istilahnya ini? Penggunaan kalau diartikan Indonesianya itu kebingungan, tapi satu di ini menggunakan khairon, satunya lagi dengan yang amadun. Karena kita sama baca Quran sama mulia-mulia artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dengan Allah dan karena ini dulu, kalau yang membaca Quran itu orang dewasa atau orang yang sudah alim. Yang saya belum tahu atau belum punya pengetahuan, mohon diberitahukan kepada kami. Kalau yang membaca Quran itu anak-anak, apakah juga Atma ini saya tanyakan karena terus terang banyak korban banjir ini, anak-anak yang sakitnya itu ya gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini kalau orang dewasa bisa sembuh dengan baca Quran. Tapi yang belum saya tahu ialah gimana kalau yang membaca Quran itu anak-anak, apakah juga bisa sembuh dengan membaca Quran? Ini pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan dan pengen tahu betul. Dan kalau memang bisa sembuh, tentu akan saya anjurkan kepada teman-teman yang melakukan upaya penyembuhan gangguan kesehatan anak-anak akibat banjir kemarin di Denpasar. Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Terima kasih bagi para penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik, khususnya bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang pertama tadi tentang makna kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita di dalam mengembalikan makna ayat-ayat, kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, pastinya kita harus kembalikan makna-makna ayat-ayat tersebut kepada Al-Quran itu sendiri yang menafsirkannya. Karena kalamullah yang bisa menafsirkan secara hakiki dan yang tepat hanyalah Allah. Yang kedua, dari Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya baru dilihat dari tinjau bahasa Arabnya, dan itu pun juga pasti tidak keluar dari makna asli yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ada beberapa metode buku tafsirul Quran yang memang dia fokus di dalam menafsirkan Al-Quran juga bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran juga. Salah satunya firman Allah Ta'ala di dalam wasiatnya Luqman kepada anaknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kalimat ad-dhulmu, kalimat ad-dhulmu di dalam surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Barang siapa yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya yaitu keamanan, penjagaan, perlindungan baik di dunia dan juga nanti di akhirat. Apa makna ad-dhulm di sini yang dijelaskan oleh para ulama? Allah Ta'ala menafsirkan di dalam surat yang lain, yaitu ketika Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai la tusyriku billah inna syirka la dhulmun azim. Sehingga
definisi makna ayat yang konkret, yang tepat, yang valid, yang asli hanya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti makna-makna tadi atau ayat-ayat yang tadi yang Bapak sampaikan, maknanya pun juga penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Mungkin tidak di dalam satu halaman yang sama atau surat yang sama, bisa di dalam surat yang lain. Cuman untuk kali ini kami harus kembali kepada Al-Quran atau tafsir para ulama yang menjelaskan tentang makna-makna itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, wallahu a'lam, kalau kita melihat bagaimana universal Al-Quran, komprehensif Al-Quran sebagai dzikrullahil akbar, subhanallah, berarti tidak mengenal yang namanya gender, tidak mengenal masa, dan juga tidak mengenal huruf. Walaupun impactnya, rewardnya, efeknya, side-nya dan seterusnya kapan dirasakan hanya Allah yang mengetahuinya. Cepat lambat pasti akan datang baginya, baik bagi orang dewasa, orang lanjut usia, dan juga buat anak-anak. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas dia dapat gangguan jiwa, dengan dibacakan hanya kepadanya yaitu lantunan-lantunan azan, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana ketika dibacakan baginya dzikrullahil akbar, yakin seyakin-yakinnya tatmainnul qulub. Allahu a'lam. Insyaallah demikian kita akhiri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.